biasanya kalau saya lihat pribadi gitu Ustaz ya, ketika olahraga berkuda dibarengi dengan memanah Ustaz di atas kuda itu sambil kudanya berlari begitu sambil memanah itu kombinasi olahraga itu memang seperti apa tahapannya untuk bisa kemudian seperti itu Ustaz? Itu tahapannya sangat cukup panjang ya sebetulnya ya? Karena dia harus menguasai disiplin ilmu berkuda, dia harus menguasai disiplin ilmu memanah, baru bisa dikombinasikan menjadi dua olahraga. Horseback archery, berkuda sambil memanah. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha terkoneksi dengan hal-hal yang ada di luar diri untuk memunculkan ruang inspirasi. Hari ini sosok yang dikenal giat membumikan olahraga sunnah berkuda juga memanah dengan luasnya pengalaman yang dimiliki sebagai Wakil Ketua dan Pelatih Utama Komisi Horseback Archery Pordasi Jawa Barat serta Kepala Stable MK Equestrian Darussunnah akan berbincang dengan kita. Inilah Ustadz Ganjar Sukmana. Syarat hikmah ya. Kemudian kita tadi merawat dari kaki, diawali dengan kaki itu ternyata memang bagaimana membentuk karakter kita juga Ustaz ya. Menjaga hati terutama tadi karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita sudah berada di atas kuda, kita terlihat gagah gitu Ustaz ya. Kalau kita mungkin melihat juga di negara-negara tertentu ada kuda itu dijadikan tunggangannya para polisi Ustaz ya. Itu kan terlihat gagah gitu ya, terus gagah sekali ya. Dan di kita juga masih ada detasemen kavaleri berkuda, masih ada tentara. Oh, tentara ya. Tentara. Baik. Itu untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan. Betul. Untuk upacara kenegaraan masih menggunakan kuda-kuda sebagai hewan tunggangan ya. Sebagai tunggangan yang dilihatnya bisa membuat orang terpukau, terkesan. Makanya bahaya sekali ini kalau kita belajar berkuda tidak dibarengi dengan ilmu yang berkaitan dengan fadilah, tidak didampingi dengan guru, dengan para alim ulama, tazkiyatun nafs. Nah, kita alhamdulillah kalau di Darut Tauhid berkah sekali Allah karuniakan guru kita Kiai Haji Abdul Ghani Nasir yang fokus memanage qalbu, sehingga insya Allah ketika mahir berkuda, mahir juga mengendalikan hati insya Allah. Insya Allah. Baik Ustaz, tadi kita sudah banyak berbicara tentang berkuda. Biasanya kalau saya lihat pribadi gitu Ustaz ya, ketika olahraga berkuda dibarengi dengan memanah Ustaz di atas kuda itu sambil kudanya berlari begitu sambil memanah itu kombinasi olahraga itu memang seperti apa tahapannya untuk bisa kemudian seperti itu Ustaz? Itu tahapannya sangat cukup panjang ya sebetulnya karena dia harus menguasai disiplin ilmu berkuda, dia harus menguasai disiplin ilmu memanah, baru bisa dikombinasikan menjadi dua olahraga. Horseback archery, berkuda sambil memanah ya. Baik. Nah, kalau di berkuda zaman sekarang modern ada kurikulum ilmu riding ya, namanya equestrian. Dia harus menguasai itu dulu, dari mulai tahapan tadi walk, berikutnya trot itu lagi dari kecil, trot itu terbagi dua, ada sitting trot, ada rising trot. Setelah itu ada canter juga terbagi beragam macam, nanti ada walking canter, berikutnya ada gallop, itu kan kuda bergerak lebih kencang lagi. Nah itu harus dikuasai dulu tahapan itu. Setelah itu mereka akan diajarkan untuk sikap duduk yang bagus, yang balance ya, yang membuat nanti tembakan panah di atas kuda itu lebih akurasinya terjaga, namanya nanti sikap to point atau like sit. Nah, berbahaya karena kalau tidak akurat kan bahaya ya. Bukan kesasaran tembakannya, nanti tetangga yang teriak kata gitu. Makanya disiplin ilmu berkuda kuasai dulu sampai tadi tahapan basic equestrian ya, sampai canternya bagus, sampai stabil. Disiplin ilmu memanah kuasai dulu. Jadi biasanya kalau untuk tahapan horseback archery dia ada dua tahapan yang dikuasai. Pertama blind knocking, berikutnya fast shooting. Ya. Jadi dia knockingnya memasukkan anak panah ke dalam string itu nggak melihat ya, sudah fokusnya ke target ya. Karena nanti di atas kuda, bayangin kalau dia nanti knockingnya sambil melihat, sedangkan kudanya terus bergerak kencang kan, nanti kuda bisa kemana-mana. Jadi harus fokus ke target, blind knocking dan nanti fast shooting, nembak cepat. Baik. Gitu. Jadi memanapun tahapannya ini basicnya luar biasa. Kita ada 5 rukun ya dalam panahan, sama seperti
ibadah yang lainnya, ada rukunnya. Mana tuh ada rukunnya? Ada rukunnya. Ada 5, nanti dia harus belajar al-qabdah dulu, bagaimana menggenggam dengan baik harus kuat. Berikutnya al-qaflah, ada kuncian di sana. Berikutnya al-mad, ada tarikannya juga nanti ada kaidahnya. Berikutnya an-nazor, bidikan. Setelah itu al-ifrat, pelepasan ya. Ini kuasai dulu. Nanti kalau sudah bisa tadi menguasai basic, rukun, blind knocking, fast shooting, baru nanti di-combine di atas kuda. Sebelum naik kuda, kita siapkan kuda-kudaan dulu di Darussunnah ya. Oh ada, Ustaz ya? Ada kuda-kudaan dulu ya, ada propertinya nanti ya. Coba simulasi horseback archery. Setelah itu baru nanti naik kuda, tapi kudanya nggak boleh lari, jalan dulu kudanya. Itu untuk sama pelatih, setelah itu baru trot, sambil shoot, baru canter nanti. Panjang setahun insya Allah lah bisa ya. Kalau konsisten ya, istiqomah dalam berlatih. Baik. Untuk horseback archery. Baik. Gitu. Mungkin lebih spesifik Ustadz, sahabat MQ sudah mulai tertarik nih, pengen berkunjung juga ke Darussunnah begitu ya. Seperti apa Ustadz, kalau ada sahabat MQ yang ingin kemudian berlatih di Darussunnah, ini tahapan-tahapan yang perlu dijalankan oleh sahabat MQ seperti apa Ustadz? Kalau untuk eksternal, sebaiknya memang menghubungi dulu admin kami ya melalui WhatsApp untuk penjadwalan. Karena memang concern kita di Darussunnah untuk sekarang ini di weekday itu adalah untuk eksternal. Karena sudah masuk kegiatan belajar mengajar santri. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, nah ini sudah wajib berkuda. Jadi bukan sunnah tuh, kalau di pesantren wajib hukumnya gitu. Suka nggak suka, senang nggak senang, mereka harus berkuda pokoknya, harus memanah. Nah, di weekday bisa untuk eksternal, tapi alangkah lebih baiknya tadi menghubungi dulu admin untuk penjadwalan. Setelah itu akan dijadwalkan tergantung nanti programnya mau seperti apa. Nanti ada riding visit, atau untuk anak-anak di bawah 7 tahun ada fun ride. Anak-anak lebih diarahkan ke fun saja dulu ya, sampai nanti dia bisa menyerap informasi, menyerap materi, baru kita arahkan ke arah yang lebih mahir ya, ke intermediate. Tapi untuk 3-4 pertemuan awal tuh lebih ke arah fun saja. Bagaimana dia senang dulu berinteraksi dengan kuda dan lain sebagainya. Fun ride berikutnya kalau mau ngajak keluarga, ngajak sahabat, misalnya sambil arisan gitu kan, sambil reuni, bisa di hari Ahad. Ada nama program Ahad Morning. Ahad Morning gitu, nanti belajar basic berkuda, belajar basic panahan, berikutnya ada makan siang ya, nasi liwet khas pesantren. Nah nanti di sana disampaikan fadilah juga, fadilah, keutamaan, berikutnya ada sharing sessionnya gitu kan, review materi. Nah itu untuk grup atau kelompok ya, untuk rame-rame datangnya bareng-bareng di hari Ahad. Nah, kalau mau lebih mahir, berikutnya ada program klub. Nah, menjadi anggota klub Darussunnah. Nah, Darussunnah ini sudah resmi, sahabat-sahabat semuanya di bawah lembaga olahraga, olahraga nasional. Namanya Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Ini resmi. Jadi kalau teman-teman mau menjadi atlet, nah kita bisa fasilitasi. Dan tidak dibatas usia ya. Kalau di berkuda, kalau sepak bola mungkin usia 34 tahun sudah banyak yang pensiun ya. Kalau berkuda 50 tahun masih banyak atlet yang masih ikut kompetisi. Karena tidak terlalu berat mungkin ya cabang olahraganya. Jadi teman-teman yang usianya mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, gimana bisa jadi atlet? Bisa ya. Banyak event-event pertandingan dan kita dekat sekali dengan tempat pertandingan yang venue-nya ini internasional ya. Detasemen Kavaleri Berkuda di Parongpong. Di Parongpong. Denkavkud. Kita biasa event di Parongpong setahun 2 kali. Eventnya kelas nasional. Tapi equestrian itu cabang olahraga yang menaungi 3 kategori. Pertama jumping, dressage dan cross country ya. Apa saja Ustaz? Jumping itu lompat rintangan. Kudanya melompati rintangan. Kudanya melompat rintangan, dan tentunya ridernya juga ya. Jangan sampai kudanya melompat, ridernya enggak, itu namanya jatuh ya. Itu jumping ya. Jumping mulai dari 30 untuk basic ya, berikutnya 50, 70, 80, 100 sampai 120 biasanya kalau di Indonesia. Sentimeter. Ya, kalau di internasional sampai 150 kalau nggak salah ya. Itu kurang lebih setinggi manusia juga. Setinggi manusia dilompati sama kuda. Ya, gitu jumping ya. Berikutnya dressage. Kalau dressage itu tunggang serasi. Jadi sejauh mana rider dan kuda nanti dikendalikan
ada alur ya, ada arahnya dan langkahnya harus teratur. Mengikuti nanti ada semacam rute ya, rute yang disiapkan oleh juri. Nanti ada huruf-huruf dari A misalnya ke B, dari B nanti ke D dan lain sebagainya. Tapi langkahnya teratur sesuai dengan kurikulum ilmu riding gitu kan. Itu dressage ya. Kalau kita mah melihatnya seperti kuda joget lah ya. Langkahnya itu teratur sekali. Itu dressage. Dressage biasanya banyaknya perempuan atletnya. Karena senangnya seperti itu ya, keindahan ya, dressage. Berikutnya cross country. Nah ini yang paling ekstrim ya, cross country itu seperti jumping, tapi rintangannya rintangan alam, kayu-kayu gelondongan itu kan nanti masuk ke dalam air kan, di bawah sungai semacam sungai lumpur gitu, nanti lompat. Nah seperti itu di equestrian. Nah concern kita ada di 2 cabang olahraga, equestrian dan horseback archery. Kalau horseback archery di Darussunnah kita sudah bisa memfasilitasi untuk lomba kelas nasional. Untuk horseback archery berikutnya di beberapa tempat ya, termasuk di Jakarta International Equestrian Park. Kita juga sekarang sedang menghadapi persiapan untuk kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional, alhamdulillah. Jadi kejuaraan nasional pertama untuk horseback archery ini, alhamdulillah atlet kita sekaligus santri kita di Darut Tauhid, alhamdulillah. Illadzi binikmatihi tatimmus sholihat, Allah berikan karunia juara pertama dari kejuaraan untuk horseback archery. Gitu. Di kejuaraan nasional itu. Kejuaraan nasional. Jadi silakan sahabat MK yang pengen juga bergabung ya dengan Darussunnah untuk yang barangkali punya cita-cita juga untuk jadi atlet berkuda, Ustaz ya. Itu bisa juga terfasilitasi di Darussunnah untuk bisa berlatih. Jadi kalau pusat informasinya terpadu, silakan nanti ada Instagram atau itu follow Ustaz ya? Instagramnya ds_equestrian. ds_equestrian ya. Silakan di sana informasinya lengkap Ustaz ya, terpadu. Lengkap, di sana banyak dokumentasi kegiatan juga. Ada satu lagi mungkin yang ini menjadi unggulan program kita bagi teman-teman yang sudah mahir, namanya trekking atau fun endurance. Ya nanti kita berkuda dari Eko Pesantren ke arah pegunungan. Ke arah Sukawana, ke arah Cikole, bahkan beberapa kali kita trekking juga dengan salah satu pimpinan di Darussunnah dengan Agazi itu kan, kita lewat jalur sepeda dari Eko Pesantren turun ke Ledeng, dari Ledeng kita ke Lembang, jadi bareng dengan yang sedang sepedaan tuh. Itu seru juga tuh. Tapi yang sudah mahir ya, sudah mahir berkuda, karena kita harus mengendalikan kuda, jangan sampai kita dari Ledeng sampai Lembang dibawa kabur sama kuda. Itu jadi berbahaya. Yang sudah mahir kita ikut sertakan untuk program-program seperti itu. Insya Allah untuk jadi mahir bisa fasilitasi di Darussunnah untuk berlatih. Untuk berlatih. Tadi disebutkan ada internal, ada eksternal. Itu kalau internal itu untuk santri, Ustaz ya? Untuk santri ya. Dari mulai SD, TK ya? Jenjang pendidikan TK. Kita sudah mulai pengenalan berkuda. Itu ada kemudian hikmah yang bisa dihadirkan tidak Ustaz? Bagaimana dengan olahraga sunnah, berkuda dan juga memanah, ada hikmah bagaimana karakter para santri mulai dari TK tadi, kemudian menunjukkan karakter yang memang berimplikasi dari olahraga berkuda dan juga memanah ini, Ustaz. Nah, di Darut Tauhid kita punya program pendidikan karakter yang dinamakan karakter baku. Baik dan kuat. Baiknya kita belajar 3 hal: ikhlas, jujur, tawadu. Kuatnya belajar 3 hal juga: berani, disiplin, dan tangguh. Nah, diharapkan dari pengamalan olahraga sunnah ini menjadi salah satu solusi bagi tercapainya target program pendidikan karakter. Kita bisa gali sedikit saja mungkin ya. Kalau dengan berkuda ini tentunya akan terasa sekali karakter berani. Kenapa tidak mungkin orang yang tidak punya keberanian bisa berinteraksi dengan kuda? Interaksi aja sulit, butuh keberanian, apalagi sampai mengendalikan kuda. Butuh yang namanya keberanian. Berani ini didasari dengan apa? Dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu bukan berani, namanya nekat. Nah, tiba-tiba deketin kuda, tiba-tiba naik kuda tanpa ilmu, nekat itu. Tapi berani itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Ilmu, belajar. Oleh karena itu Darussunnah tempat tholabul ilmi, tempat menuntut ilmu. Berani. Disiplin, kalau nggak disiplin resikonya banyak. Kalau nggak taat dengan instruksi dari pelatih, yang memahami, menguasai ilmu berkuda ini, santri, siswa tidak disiplin, ini resikonya banyak. Beberapa kali ada santri yang mendapati resiko tersebut, jatuh lain sebagainya. Kenapa? Salah satunya faktornya karena tidak disiplin.
Ya. Disiplin, dengan berkuda harus disiplin. Apalagi santri yang merawat kuda. Ya. Ini harus sangat disiplin. Kenapa? Karena kuda ini hewan yang butuh kedisiplinan. Dia kalau makan sehari 3 kali, kalau kita biasakan 3 kali, ya harus seperti itu sehari 3 kali. Tidak bisa tiba-tiba dirubah menjadi sehari 2 kali. Nanti pencernaannya akan terganggu. Dia kalau makan dibiasakan jam 6 pagi, tiba-tiba telat, 30 menit misalnya, dia pencernaannya akan langsung kontraksi. Namanya kolik. Ya. Termasuk juga tampak pada karakter kudanya ya? Karakter kudanya, iya betul. Jadi nanti dia akan timbul bad attitude dalam kondisi kuda. Ya. Baik. Misalnya kalau dia tiap malam diberikan rumput, ya, tiba-tiba tidak diberikan rumput, dia akan muncul karakter yang kurang baik. Misalnya dia nanti gigit-gigit kandang. Nanti dia makan alas kandangnya, ya. Atau gigit-gigit di sekitarnya, misalnya gigit tempat makannya, gigit tempat minumnya, itu akan menimbulkan bad attitude kalau dia tidak dirawat dengan disiplin. Yang paling berbahaya tadi, jam makan dan jam keluar. Kalau jam makannya berubah-ubah, tidak disiplin, harusnya jam 6 tiba-tiba jadi terlewat, harusnya jam 11 makan siang tiba-tiba terlewat, ya. Berikutnya dalam sehari dia tidak dikeluarkan minimal 15 menit, langsung kontraksi, ya, kolik namanya. Dia akan sakit, pencernaannya tersumbat. Terganggu, hitungan jam meninggal kalau tidak segera ditangani. Jadi butuh orang yang merawat kuda itu kedisiplinan. Sampai pada itu ya resikonya, Ustaz? Iya. Jadi betul-betul mengajarkan tadi karakter baku tuh ya. Kuatnya, berani, disiplin, berikutnya tangguh. Kenapa tangguh? Karena resikonya banyak. Kalau nggak punya karakter tangguh, dia akan cenderung tidak akan lama berinteraksi dengan kuda. Contoh, digigit misalnya. Dia nggak tangguh, trauma, nggak akan lagi dia mau deketin kuda, nggak akan mau lagi dia berinteraksi dengan kuda. Lagi latihan, tiba-tiba mendapati kudanya lagi bad mood misalnya ya, atau ada faktor lain jatuh. Kalau nggak punya karakter tangguh, nggak mau lagi dia akan mencoba, nggak mau lagi dia akan berkuda, dia akan trauma. Jadi butuh karakter tangguh. Ya. Jadi baik tadi ikhlas, belajar berkuda, belajar keikhlasan. Kenapa? Karena sedang berinteraksi dengan makhluk Allah yang memang terbatas dibanding manusia, tidak bisa langsung merespon kebaikan kita. Kita mau udah baik ngasih makan, udah merawat, udah ajakin lagi, tiba-tiba dia tetap gigit misalnya, tiba-tiba dia tetap lempar, kan di sana butuh keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, udah kamu gigit nggak akan kasih makan, itu kan jadi pundungan. Nggak bisa, ini belajar ikhlas ya, jujur ya, jujur. Jadi kalau memang lagi nggak enak, lagi nggak fit, lagi nggak bisa mengendalikan kuda, sampaikan saja ke pelatih, karena kuda bisa merasakan perasaan penunggangnya. Jadi jangan bilang kalau belum mahir, jangan bilang mahir, kuda bisa merasakan, kuda nggak akan jalan. Karena kuda paham siapa orang yang sedang menunggangnya. Kalau mahir, kuda akan mudah untuk dikendalikan. Tapi kalau nggak mahir, mau ditandang-tandang juga, kuda bisa cenderung nggak mau jalan. Kalau sudah mahir, cukup dengan instruksi suara atau gerakan pinggul, dia akan bergerak. Jadi jujur, tawadu. Nah ini yang paling penting. Tawadu, ikhlas, jujur, tawadu. Kenapa tadi? Resiko terbesar ketika orang pandai berkuda, orang mahir berkuda, orang jago berkuda itu bukan lagi jatuh, bukan patah tulang, bukan keseleo, bukan digigit. Tapi resiko terbesar ketika orang pandai berkuda, mahir berkuda, jago berkuda adalah hati yang lebih mudah terkotori. Oleh karena itu belajar berkuda itu sejatinya belajar mengendalikan hati agar lebih tawadu. Karena sangat berbahaya. Ya, ada nasihat sederhana dari guru kita Agim ya. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang baik, sahabat-sahabat semuanya, kalau ada takdirnya nanti jago berkuda, pandai berkuda, hebat berkuda, sing yakin. Yang gagah itu sebetulnya bukan teman-teman ya, yang gagah itu kudanya. Ya. Coba kalau latihan pakai kuda poni, kira-kira gagah nggak? Keren nggak? Enggak ya, ada lucu ya. Kenapa mau upload di media sosial? Karena naik kuda gede ya. Kalau naik kuda kecil mah nggak mau disembunyiin fotonya juga mungkin ya. Apalagi kuda yang tipis itu. Jadi yang gagah itu kudanya, kita menumpang keren aja di atas kuda. Jadi insya Allah kalau ingat seperti itu akan lebih mudah untuk tawadu. Baik. Gitu. Jadi tadi itu untuk internal tadi ya, untuk para santri, sifatnya kalau santri tadi disampaikan oleh Ustadz wajib ya, bukan sunnah lagi. Wajib. Jadi masuk kurikulum itu. Masuk kurikulum sekolah. Ada nilainya di raport. Ada nilainya di raport. Baik. Untuk eksternal tadi Ustadz berarti ada beberapa program juga yang disediakan ya. Ini mungkin bisa diinformasikan juga kembali Ustadz untuk sahabat MK. Ya untuk eksternal tadi ada fun ride untuk anak di bawah usia 7 tahun. Berikutnya ada riding visit untuk per visit atau on the spot, nanti bisa terdatang ke Darussunnah. Berikutnya ada program Ahad Morning. Tadi ada basic riding, berikutnya basic panahan, ada sharing time dan ilmu fadilahnya juga disampaikan.
dan ditutup dengan makan siang. Makan siang dengan menu khas pesantren nasi liwet. Nah, setelah itu ada yang untuk lebih mahir ada program trekking. Trekking. Nah, yang ke arah prestasi ada program klub. Karena Darussunnah resmi di bawah Lembaga Olahraga Berkuda Indonesia, di bawah Pordasi. Jadi sudah bisa memfasilitasi teman-teman yang menjadi anggota klub Darussunnah untuk menuju ke arah berprestasi. Kita ikut event-event skala nasional, insyaallah. Untuk santri kita arahkan sudah menuju internasional. Ini alhamdulillah karunia Allah baru pulang dari Malaysia. Kita kemarin ngajak santri 4 orang untuk event di Malaysia, Liga Memanah Berkuda Malaysia. Alhamdulillah. Jadi silakan sahabat MK tadi ya sudah disampaikan juga oleh Ustadz. Bisa langsung follow saja Instagramnya di tadi Ustadz? Dari DS_equestrian ya. Di sana informasinya lengkap. Silakan sahabat MK bisa follow, bisa juga nanti melihat dokumentasi yang ada di sana, melihat hikmah juga dari berkuda yang Masya Allah disampaikan tadi oleh Ustadz Ganjar juga hari ini. Alhamdulillah banyak inspirasi. Jadi silahkan di follow sahabat MK ya, DS_equestrian. Kesimpulan Ustadz barangkali sebagai penutup, motivasi apa yang ingin dihadirkan untuk sahabat MK yang ini sudah siap, sepertinya sudah mulai mencari-cari tanggal, Ustaz. Apa motivasinya Ustaz untuk sahabat MK yang akan memulai olahraga sunnah ini? Yang pertama, sahabat-sahabatku yang baik ya, berkuda memanah ini adalah syariat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sunnah Rasulullah SAW yang ketika kita berjuang untuk mempelajari, memahami dan mengamalkannya, tentunya banyak kebaikan di dalamnya, baik untuk lahir, baik untuk batin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti setiap hal yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti sunnah Rasul sebagai bentuk kecintaan, bukti kecintaan kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memberikan karunia 2 hal kepada kita hamba-hambanya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita berkuda, kita memanah dengan niat mengikuti sunnah Rasul sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 2 janji jaminan Allah kepada kita, akan dicintai oleh Allah. Jadi kebayangkan ketika naik kuda itu, setiap langkah kuda menambah kecintaan Allah kepada kita. Setiap langkah kuda menggugurkan dosa-dosa kita. Wah, dahsyat sekali ya. Ketika kita belajar memanah, setiap tembakan anak panah menambah kecintaan Allah kepada kita. Setiap tembakan anak panah menggugurkan dosa-dosa kita. Dahsyat sekali ya. Ini bab perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, mungkin ini yang terpenting ya, target terpenting dari apapun yang kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan, yang disampaikan oleh guru kita Agim adalah yang pertama harus jadi amal soleh. Benar. Karena kalau nggak jadi amal soleh sayang sekali, cuma dapat capeknya doang, kotornya doang, mungkin dapat pujian dari orang, tapi kan hanya sebentar saja. Wih akan keren, wih akan gagah, senang sebentar, ya udah setelah itu mah nggak ada apa-apa lagi kan. Kalau nggak jadi amal soleh udah selesai. Tapi kalau jadi amal soleh, insya Allah ini menjadi bekal untuk menghadap Allah kelak. Jadi harus jadi amal soleh. Apa syarat jadi amal soleh? Pertama, ikhlas. Bersihnya hati, lurusnya niat dari apapun selain Allah ridho kepada kita. Berikutnya ittiba, sesuai dengan kaidah-kaidah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu berkuda kita kembalikan kepada dalil-dalil, ya, kembalikan kepada kitab yang diajarkan oleh para alim ulama, tidak fokus kepada pelatih atau coach, tapi kita kepada alim ulama yang memang mengajarkan sesuai dengan kaidah yang disunahkan oleh Rasul. Ya. Nah, berikutnya, target berikutnya adalah berbuah hikmah. Nah, harus dapat hikmah. Oleh karena itu di program pendidikan selalu ada review, ya, sharing, berbagi hikmah berikut. Begitupun di program eksternal ya, Ahad Morning kita ada selalu sharing time, ya, berbagi hikmah. Karena itu yang utama ya, selain jadi amal soleh. Apa hikmah terpenting? Apa hikmah terbaik? Apa hikmah terhebat? Hikmah terpenting, hikmah terbaik, hikmah terhebat adalah perubahan akhlak pada diri kita.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW ditanya seorang sahabat, ya Rasul, kenapa engkau diutus ke muka bumi? Rasulullah SAW hanya menyampaikan satu hal saja. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita pahami, kita kaji, kita ikhtiarkan, goalsnya yang penting adalah perubahan akhlak pada diri kita. Akhlak kita harus semakin baik, harus semakin berakhlakul karimah, harus semakin rahmatan lil alamin, atau di dalam tadi harus semakin berkarakter baik dan kuat, berkarakter baku. Nah, ini akhlak ini memang luar biasa. Ya, harus menjadi concern dalam setiap perjuangan kita. Karena orang yang berakhlak mulia ini kedudukannya sangat spesial di hadapan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ahabbukum ilayya wa rabbukum minni mahasinukum akhlak. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat kelak adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa, ya. Orang mukmin yang paling baik keimanannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi orang yang paling jago berkuda, yang paling hebat berkuda, orang yang paling mendapatkan keutamaan berkuda siapa? Orang yang paling mulia akhlaknya. Orang yang dengan berkuda, dengan memanah, akhlaknya menjadi semakin baik, semakin berakhlakul karimah, semakin rahmatan lil alamin. Jago berkuda, hebat berkuda, pandai berkuda, bisa berkuda sambil memanah, itu hanya bonus saja dari Allah. Yang paling utama adalah pertama jadi amal soleh, kedua berbuah hikmah. Hikmah terpenting, hikmah terbaik, perubahan akhlak pada diri kita, insya Allah. Perubahan akhlak pada diri kita menjadi akhlak yang mulia, insya Allah. Ya, insya Allah. Demikian sahabat MK perbincangan kita bersama dengan Ustadz Ganjar Sukmana. Beliau merupakan kepala stable Darussunnah Darut Tauhid yang tadi sudah berbincang banyak menghadirkan inspirasi. Yang mudah-mudahan inspirasi yang dihadirkan sahabat MK dapat juga memotivasi kita untuk bisa menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antaranya adalah berolahraga, berkuda, dan juga memanah sahabat MK. Terima kasih, selamat kembali berjumpa di episode selanjutnya dalam Ruang Inspirasi MK FM. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.